Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Dan selamat sore, selamat siang. Selamat semua sahabat yang lagi sekarang beraktivitas. Semoga selalu lancar dan semoga sukses selalu. Oke, jangan lupa buat kita subscribe, like, share, dan komen agar di sini kita bisa berbagi sebuah motivasi, ilmu, pendapat, pelajaran, segala hal bidang. Kita akan mengupasnya dan membahasnya secara sebaik mungkin. Jadi kita tidak perlu banyak mukadimahnya, kita langsung saja ke TKP. Mungkin ada dari sekian saudara kadang sering bertanya-tanya di pikirannya yang selalu terpendam di dalam hatinya, tanaman saya kok sudah umuran sekian, tingginya sekian, buahnya masih kecil, masih tidak normal. Apa sih kendalanya? Maka di sini ada jawabannya. Perlu sahabat ketahui, koreksi, dan perbenahilah dan rawatlah sebaik mungkin dari sekarang ini. Oke, let's go, check it out. Oke, sahabat, saudara semuanya, kepada abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak dan yang lainnya, saya lagi di TKP. Ini tempat lahan, boleh katakan masih saudara, tapi ya nggak segitulah, ya kan. Ini saudara boleh lihat buahnya. Ini lantaran matahari itu. Ini saya zoom. Buah seperti itu dia tidak akan bisa gede. Lambat yang mendapatkan sekitar 20 kiloan ke atas itu telat gitu. Kenapa? Ya dalam pertumbuhannya aja agak kurang membaik, dikarenakan ini inti yang paling dasar dan utama, dia memotong pelepahnya panjang-panjang, sahabat. Nah, boleh perhatikan, jangan dikatakan oh batangnya gede, umbinya gede, enggak. Itu dilantarkan pelepah yang segitu tebal gitu, lebar, dan juga maka yaitu dia terlalu panjang memotongnya. Jadi itulah yang membuat tanaman tersebut yang dikonsumsi sama akar itu, air yang disedot sama akar tidak tersimpan kepada pelepah gitu. Ibaratnya pelepah yang hidup itu untuk diserap, untuk memasak makanannya yang menjadi buah itu tidak sepenuhnya. Jadi kenapa? Yang disedot sama akar itu dia akan menyimpan kepada pelepah yang masih hidup seperti ini. Jadi pupuk yang kita taburkan di sekeliling sini akan dikonsumsi sama pelepah seperti itu. Jadi ketika pelepah itu mati, ini kan contoh mati setengah, nggak sampai setengah ya, mati seperti ini, tentu dia akan mengandung air membusuk, air kotor. Jadi jika air kotor tersebut disedotin kembali ke dalam pori-pori pohon itu, lalu dia mengimport kepada pelepah tersebut, tentu dia memasaknya. Selesai pemasakan dalam satu hari itu, dia kembali ke umbi bagian tengah bagian pohon tersebut, lalu baru dia menjadikan untuk buah. Kadang dari situ yang membuat buah itu tidak bisa jadi, atau buah itu tidak timbul, dia memproduksi pelepah gitu. Nah, ini merata. Dulu orang ini dia pernah masuk sama
bos saya namanya Pan. Jadi waktu itu dia masih rendah, masih setinggi ini. Jadi dibilang sama bos saya, di pruning sawitmu dengan bagus, terus ajak si Fauzan untuk mempruning sawit itu, mengurus tanaman kamu itu supaya dia berbuahnya bisa normal dan juga banyak gitu. Nggak ada pupuk, ambil ini pupuk sama saya, kata si Abang Pan dulu pernah ngomong seperti itu. Jadi pernah sekali saya membantu orang ini untuk pruning, tapi ternyata akhirnya dia membuat seperti ini kembali. Nah, jadi ya setelah dia meminta asumsi, ibarat suatu pendapat dari kami yang tukang panen dulu, sama bos saya yang tukang penampung buah, akhirnya dia nggak mau. Dia awalnya mau, dia taunya setelah dia lama nggak masuk sama bos, jadi dia pindah haluan untuk menjualkan buahnya. Ya akhirnya dia berpendapat anggaran pendapat sendiri. Jadi dia polanya mengurus tanamannya seperti ini akhirnya. Nah, seharusnya ketika sawit seperti ini udah setinggi gini, seharusnya udah gede sawit. Ini tinggi sekitar 3 meteran ya, menjelang buah. Ada. Nah, jadi jangan salah, kenapa sawit saya itu buahnya kecil dan juga ada yang bijinya nggak normal gitu. Dilantarkan karena kesalahan sendiri sawit. Tanaman bakal bagus, bakal subur apabila pohonnya bersih gitu. Ini pohonnya emang bersih tapi pepahnya panjang-panjang. Nanti ketika tinggi ini seperti ini, dia akan menempel. Jadi ketika udah pakai egrek itu susah untuk memangkasnya atau membuangnya. Sahabat perhatikan saja pada sawit tanaman tinggi, kenapa orang manen tersebut supaya dia motong pepah itu dempet ke pangkal pohonnya. Karena apa? Karena supaya mudah mengambil buahnya, dan juga tidak lagi tanaman seperti rumput-rumput yang nempel di pohonnya itu, kita akan mudahnya untuk membersihkannya gitu. Itu kegunaannya sahabat. Jadi ketika dia rapuh, kita bisa untuk mencopot pepah yang kita potong-potong tersebut. Nah, lihat sahabat, bijinya 50% udah normal, ya 50%-nya nggak normal, masih kecil-kecil. Itu dikarenakan apa? Ini pepahnya gitu. Nah, lihat sahabat, saya bukan bohong sama sahabat, bukan. Ini kan pepah ini sebagian di atas sudah mati kan. Ini konsumsi air yang disedot sama akar di bawah. Ini menyetok air kotor. Jadi ini pepah yang kuning ini jangan dikatakan air bersih, ini air kotor sahabat. Zat makanan yang membusuk di pepah ini. Kenapa? Dia potongnya terlalu panjang. Coba kita potong pendek. Air tidak menyimpan di sini, dia langsung ke atas gitu. Nah, ini lihat, ini masih hidup. Yang pepah masih hidup seperti ini, menjelang dia rapuh itu lama. Udah tinggi pun masih ada yang ibaratnya pepah yang bagian bawah awal itu masih ada yang tetap hidup. Jadi kalau potong pepah seperti ini, panjang seperti ini, jadi walaupun kita taburkan pupuk di sini, tetap diserap sama tanaman itu, dia akan menyimpan di pepah seperti itu. Jadi tidak langsung ke pohonnya, langsung ke umbinya, ke daun-daun. Setelah proses untuk menjadikan buah tidak seberapa gitu. Emang ada bagusnya, tapi ada juga dampaknya yang paling buruk. Jadi pepah itu pupuk itu cuma habis untuk memproduksi pepah, bukan untuk buah. Yang kita cari itu untuk buah. Ini saya tunjukin, ini pepah yang ini, aduh, kita buang, tinggal 1, 2, ini buah.
Ketika buah ini matang, baru kita copot yang ini. Pelepah ini jangan dicopot, jangan dicopot pelepah ini. Jadi nanti di atasnya baru keluar lagi bunga baru atau dompet baru di atasnya. Jadi kita panen pun dengan teratur, pola mengambil buahnya itu harus buah matang-matang. Tentu tanaman tidak akan cepat tinggi, sahabat. Jika di atasnya belum timbul buah baru, yang ini saja yang copot, yang ini jangan. Kalau seandainya di atas buah baru belum keluar, tapi buah baru udah keluar, baru ini matang, ini ditinggalin, ini dibuang. Gitu. Kita harus bisa untuk membagikan pelepah. Adapun hal yang lain penyebabnya, sahabat mungkin tidak percaya. Ini pohonnya gede, dilantarkan bukan karena pohonnya gede, umbinya yang gede, tapi pelepahnya sudah keterlaluan. Lihat buahnya, gepeng-gepeng kecil. Ini tinggal takak satu, ambil buah takak satu, ambil buah takak satu. Jadi ini bahkan cepat tingginya, cepat bakal tinggi, sahabat, tanamannya. Padahal ini sebenarnya kalau udah bagus perawatannya, buahnya nggak segini, sahabat. Jadi saya tunjukin, kadang yang membuat buah itu nggak keluar itu dari situlah yang dampak hal yang positif. Ini buah merah, sahabat. Nah, buah merah tapi masih mentah. Lihat. Nah, ini saya tunjukin. Ini ada berbat sebagian pohon. Nah, lihat. Ini sama yang ini. Ada bijinya yang sudah gede, ada yang halus, yang tidak normal bijinya. Ini paling enggak beratnya sekitar 10 kiloan, 8 kilo. Kadang membuat kadar buah itu ringan, itu disebabkan kurangnya nutrisi pada suatu buah itu. Jadi yang kita tabur pupuk itu tidak pernah menjadi buah, ataupun zat konsumsi airnya kurang. Jadi makanya buahnya tidak akan bisa bagus, masih kecil-kecil seperti buah cengkeh. Lihat pepahnya, pepah kuning juga. Tapi walaupun pepah kuning, sebenarnya kalau perawatannya bagus, tentu tidak mengecewakan. Nah, lihat, sahabat. Nah, lihat ya, sahabat nggak percaya. Pepahnya panjang-panjang. Seharusnya ini, saya tunjukin ya. Ini sama ini sekitar 2 jengkalan. Nah, jadi kalau kita motongnya harus di sini, sahabat. Setengah dari ini. Nah, jadi ketika tanaman ini mengkonsumsi air atau mengimpor makanannya, sumber makanannya ke pohonnya, jadi tidak terhalang sama ini lagi. Walaupun ada, tapi dia cepat untuk proses ke atas. Walaupun lengket di sini, dia cepat untuk memproduksi ke atas. Jadi ketika dia sudah masak di dedaunan itu, ketika hari siang panas, tentu dia mengimpor lagi pada umbinya, kepada pohonnya. Dia membagi sesuai dengan nutrisi yang untuk bidangnya masing-masing, kepada umbi, kepada pohonnya, kepada buah, kepada pelepah, dia membagi, dan juga kepada akarnya sekalian. Jadi ini, nah, ini menjelang pelepahnya mati, sahabat, itu lama. Nah, ini kan ada yang udah mati, ada yang belum. Nah, itu masih hidup, sahabat. Sahabat boleh lihat sendiri, masih hidup. Nah, jadi gimana akar baru itu bisa keluar? Nah, lihat. Nah, ini aja di bagian bawah rapuh, sahabat. Nah, rapuh. Nah, itu. Dilantarkan kenapa? Ini sering disemprot di pangkal sekeliling pohon sawit.
Nah, itu akibatnya sahabat, rapuh. Nah, saya bukan bohong sahabat. Jadi gimana akar tersebut bisa keluar karena pelepah ini? Aduh, pelepahnya masih hidup. Aduh. Jadi bagaimana akar itu bukan keluar? Jadi ketika dia keluar seperti ini sahabat. Di sela-sela ini dia keluar akarnya gitu. Jadi tidak dikeluarkan di sini. Jadi yang membuat akar itu banyak keluar itu harus di sini. Tuh. Jadi kalau kita potong ini pendek, ini pendek kita potong. Tentu kalau ini rapuh, di sini dia mengeluarkan akar baru di sela pelepah ini. Gitu. Tentu di sini nanti dia akan mengikuti juga keluar lagi akar yang segitu banyak di sini. Jadi makin rapuh ini, makin banyak akar yang dikeluarkan sampai dia tinggi. Jadi kalau ini polos seperti pohon kelapa, pohon aren, tentu air yang diasumsi sama akar tersebut di bawah sini, di bawah tanah ini, tentu dia langsung mengimpor ke atas. Jadi tidak ada yang ibarat singgah lagi di pelepah-pelepah yang kita potong yang panjang-panjang itu, gitu. Tentu dia akan membentuk untuk menjadikan buah, gitu. Membagi serap makanannya untuk segala bentuk di pembagian pohon ini, pohon sawit ini. Jadi sahabat boleh lihat sendiri. Jadi kalau kita sering menyemprot di sekeliling ini, apalagi menggunakan racun minyak, itu dampaknya besar sahabat kepada pohonnya. Itu saya bukan sebatas omongan, bukan. Itu ini fakta, ini kebenaran gitu. Barusan saya kan udah contoh sama sahabat semua. Jadi ketika kita nyemprot ini kan mati bukan mati secara alami, tapi mati karena racun. Mati karena racun akan berdampak buruk gitu. Di bagian umbi tersebut dia akan rapuh tuh, kalau kebiasaan kita. Tapi kalau kita jarang untuk menyemprotnya, kita menerbasnya saja, tentu pohonnya akan kukuh gitu. Nah sahabat boleh sendiri gitu. Jadi alasannya kenapa tanaman saya bisa berbuahnya seperti itu lantaran dikarenakan seperti itu. Sedangkan tanaman dibersih saja, nggak dipupuk, buahnya udah segede ini. Tapi apabila tanamannya sudah dibersihkan, dipupuk lagi, lebih dari gede dari ini. Ini paling nggak berapa kiloan, 10 kiloan tuh. Minimal sudah setinggi ini, semacam-macetnya 15 kilo batas rendahnya. Nah, jadi itu sahabat. Jadi yang membuat tanaman itu kita itu kecil, buahnya tidak normal, nggak gede pada pohon udah tinggi gitu. Jadi itulah dampak yang paling negatifnya ketika tidak diurus. Mayoritasnya pada umumnya tanaman itu dia pada akar. Makin banyak akar maka makin apa namanya, makin banyak pula daya serapnya gitu. Kenapa kita diwajibkan untuk mempruning? Supaya tanaman tersebut tidak terlalu boros sama air, sama makanan yang dia serap. Makanya kita wajib untuk mempruningnya. Nah, itu ada juga sahabat yang nggak berbuah ujung tuh. Sama hal dengan kita, kalau kita makan banyak, tentu banyak yang kita keluarkan, tentu besar yang kita keluarkan, ya enggak? Seperti itu juga tanaman, kalau kita membuat dia banyak akar, tentu banyak konsumsi airnya, makanannya, tentu dia akan membuat buah itu lebih besar gitu. Dengan secara teratur pelepah yang kita pruning tersebut, dia akan menjadi buah secara normal gitu. Nah, jadi itu sahabat, jika sahabat pengen tahu yang sebenarnya. Jadi
Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran buat sahabat semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, yang tidak sengaja ataupun sengaja, dan juga mungkin ada yang menyinggung perasaan sahabat semuanya. Atas kebenaran apa yang saya katakan, saya mohon maaf dengan kehilapan saya dan kesalahan saya. Atas perhatiannya dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pelajaran dan motivasi buat kita semua. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga sukses selalu. Amin.